حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala karunia kepada kita tanpa batas. Mudah-mudahan karunia yang Allah berikan kepada kita selalu terjaga di sisinya dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita berpulang menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah yang kami hormati, seperti tema yang telah disampaikan, hadis tentang menjaga lisan dan juga jari jempol ini di era digital. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aksaru khataya ibnu Adam fi lisanihi, rawahu at-Tabrani. Kebanyakan dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu adalah lisannya. Riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini Nabi kabarkan kepada kita bahwa dari anggota tubuh yang kita miliki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang terlibat dalam perbuatan dosa itu kebanyakan berasal dari lisan. Kemudian Mu'ad pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhizuna bima natakallam. Ya Rasulullah, apakah kami ini akan dihisab juga? Apakah kami ini akan disiksa juga atas apa yang kami katakan? Faqala, lantas Nabi menjawab, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhim illa hasahidu alsinatihim. Bukankah tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka, dan yang jatuh ke dalam neraka dari anggota tubuh yang mengenah neraka itu adalah wajahnya dulu. Lalu kata Nabi SAW, dan semua itu karena buah dari lisan. Para jamaah, di zaman kita dengan majunya teknologi, seseorang bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan kritikan. Bahkan di era digital dengan mudah seseorang bisa menulis, menyampaikan informasi yang berbau rasis, adu domba, hal-hal yang mengarah kepada perpecahan. Untuk itu dalam sebuah hadis, Ibnu Abbas berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma yu'azzibani fi kabir." Dua kuburan ini, dua penghuninya ini, mereka disiksa bukan karena perkara-perkara yang besar yang mereka lakukan. Bukan karena meninggalkan sholat. Bukan karena tidak berpuasa Ramadan. Kata Nabi, dua orang yang disiksa ini salah satunya adalah wa kanal akhar yamsi bin namimah. Salah satu itu dia berjalan ke sana kemari untuk menyampaikan an-namimah. An-namimah itu menurut Imam Nawawi menyampaikan sebuah pesan yang arahnya kepada mengadu domba, yang arahnya kepada perpecahan. Itu namanya an-namimah. Dalam hadis ini disebutkan yamsi, seseorang itu berjalan. Zaman kita sekarang seseorang itu tidak perlu berjalan. Duduk dimanapun dengan HP, lalu dia tulis. Apakah itu status, komentar, atau hal-hal yang lain. Kalau dia tidak tulis, maka dia membuat rekaman video untuk menyampaikan kritikan, saran, dan apapun yang dia inginkan. Nah, apa yang ditulis para jamaah dan apa yang disampaikan melalui media sosial itu ternyata juga memberikan dampak yang buruk. Dampak ini bisa kepada orang yang menulis sendiri atau orang yang menyampaikan di video itu. Satu dua kata ternyata itu bisa menghancurkan kehidupan. Kehidupan di sini harga dirinya jatuh, martabatnya jatuh. Bahkan dengan satu dua kata hartanya itu bisa habis gara-gara bisa. Ada kejadian begini. Jari jempol. Ada seorang yang setelah naik jabatan, karena gajinya sudah mulai banyak, maka dia memiliki will. Apa Pak will? Wanita idaman lain, ya. Sederhana simpanan lah, Pak ya. Nah, bahasa orang sekarang simpanan. Orang ini itu sudah berkeluarga, sudah punya anak satu. Suatu hari dia pamitan kepada istrinya ada tugas di luar kota, di Jawa Tengah. Ini kisah nyata ya. Si sang suami ini akhirnya ke Jawa Tengah liburan di sana. Lalu istrinya WA. Dan istri ini memang sudah mencium ada aroma kalau suaminya ini mempunyai wanita idaman lain. Maka dia WA. Waktu suaminya di WA itu dia sedang tidur. Dan di sampingnya itu ada wanitanya sedang melihat HP. Lalu HP suaminya diambil, dibaca. Lalu si wanita ini membalas, saya talak kamu, pakai jari jempol. Saya talak kamu. Istrinya kan kaget, Pak. Akhirnya pulang, ya. Pulang sampai di rumah, istrinya tanya, Mas, sampean benar ceraikan saya? Loh, kapan saya ucapkan talak? Loh, sampean kan WA saya.
kalau sampean itu benar-benar talak saya. Loh, mana buktinya? Nah ini, kebetulan setelah si wanita ini WA, dia menghapus pesan dari HP suaminya, tapi bukan HP untuk, menghapus bukan untuk seluruhnya, untuk HP-nya aja. Sehingga pesan itu di HP istrinya itu tetap ada. Dia baca, ini loh buktinya. Loh, bukan saya. Nah, istrinya tanya lah, itu siapa? Masa setan, jin? Ya. Dari situlah ketahuan kalau dia mempunyai wanita idaman. Jari jempol itu bisa merusak rumah tangga orang. Ada lagi saudara kandung berkelahi habis-habisan. Dan itu berawal dari jari jempol. Mengirim status atau WA. Para jamaah yang kami hormati, para ulama telah sepakat bahwa tulisan yang disampaikan oleh seseorang itu mewakili lisannya. Dia tulis itu sama dengan apa yang dia ucapkan. Untuk itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dikala beliau menjelaskan sebuah hadis yang bunyinya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah seseorang yang orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Di sini Nabi menyebutkan lisannya dulu, kemudian tangan. Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa lisan ini kenapa disebutkan? Karena dialah yang paling cepat merusak dibandingkan dengan tangan. Seseorang dikala merusak, bisa jadi dia hanya menggunakan lisan tapi tangannya tidak. Kemudian beliau mengatakan, namun terkadang tangan itu bisa merusak melalui tulisan. Di masanya Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau melihat bahwa pada saat itu dampak kerusakan itu paling banyak dimunculkan oleh lisan, kemudian disusul oleh tangan. Di zaman kita, era sekarang ini, lisan sama jari ini sama-sama merusak. Maka dari itu, para jamaah yang kami hormati, seseorang dikala menggunakan HP, dia menulis status tanpa memikir, dia menulis status apa komentar yang arahnya kepada memancing emosi orang. Apa yang dia tulis itu sebenarnya dia sedang melakukan hal yang mencelakakan dirinya sendiri. Untuk itu ada orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man najah? Apa itu keselamatan? Orang yang bertanya kepada Nabi ini, dia menanyakan sesuatu yang kalau dilakukan, dirinya akan selamat. Minimal selamatkan dirinya dan maksimal bisa menyelamatkan orang. Karena lisan ini, dikala diucapkan kata-kata, itu bisa membawa petaka untuk dirinya atau bisa membawa petaka kepada orang lain. Kemudian kata Nabi, yang dimaksud dengan keselamatan itu adalah amsik alaika lisanak. Tahanlah lidahmu, ya. Kendalikanlah lidahmu. Yang dimaksud adalah, kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa
yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Imam Nawawi dikala menjelaskan hadis ini, beliau menukil penjelasan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan, apabila seseorang itu hendak berkata, dipikirkan dulu sebelum diucapkan. Apakah yang diucapkan ini akan membawa mudarat apa tidak? Kalau tidak membawa mudarat dan membawa kebaikan, silakan dia ucapkan. Tapi kalau ucapan itu, kata-kata itu membawa mudarat, apakah untuk dirinya atau untuk orang lain, maka sebaiknya jangan diucapkan. Itulah pesan Nabi, ucapkanlah kata yang baik atau diam. Para jamaah yang kami hormati, ada juga sebuah kejadian. Calon suami istri. Seminggu mereka akan melaksanakan ijab kabul. Sudah disebarkan undangan. Sudah sewa tempat. Kemudian calon suaminya ini WA calon istrinya. Dan dikala dibaca oleh calon istrinya, saya tidak tahu tulisannya, waktu itu kan konsultasi. Sang istri ini baca dengan perasaan, bukan dengan akalnya. Emosi dia. Lalu dibalas. Kemudian terjadi pertengkaran di WA. Sementara mereka berdua ini akan melaksanakan pernikahan. Akhirnya calon istri ini WA calon suaminya, ayo kita konsultasi persoalan yang kita pertengkarkan. Akhirnya datang, lalu calon suami sampaikan, lalu juga calon istrinya. Setelah menyampaikan itu, saya jelaskan, Mas, Mbak, kalau persoalan-persoalan yang penting itu, jangan dibahas melalui WA. Jangan. Kenapa? Karena apa yang kita tulis dan apa yang dibaca oleh orang terkadang itu berbeda pandangan. Lalu yang kedua, tak kasih tahu calon suaminya. Perlu disadari bahwa wanita itu kalau baca pesan itu tidak menggunakan akal, tapi pakai perasaan. Setelah jelaskan gitu, mereka menyadari kesalahan. Alhamdulillah, mereka melangsungkan pernikahan. Jadi para jamaah yang kami hormati, hubungan itu terkadang menjadi retak, ya, hancur. Apakah hubungan keluarga suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan dengan tetangga, dan seterusnya, itu terkadang berasal dari jari jempol untuk di era zaman kita sekarang. Kalau enggak jari jempol, yaitu melalui video rekaman. Ya, maka dari itu para jamaah yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan lisan, menjaga lisan, itu sudah bisa membaca, mengetahui kondisi yang kita hadapi sekarang. Makanya Al-Quran, hadis itu akan selalu memberikan jawaban, membimbing kita di mana dan kapanpun zaman yang kita hadapi, Al-Quran dan hadis itu selalu menjadi pedoman. Para jamaah yang kami hormati, dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan yang terjadi, dan itu semuanya berasal dari lisan sama jari jempol. Bukan berarti kita dilarang, silakan. Media yang kita gunakan itu bisa mendapatkan pahala di situ apabila menyampaikan kebaikan. Dan dari media HP itu bisa kita dapatkan dosa apabila yang disampaikan itu adalah keburukan, adu domba. Makanya hadis yang saya sebutkan tadi,
bahwa seseorang disiksa di alam kubur begitu dahsyat, itu berasal karena lisan. Dan seseorang dijatuhkan ke dalam neraka, dan yang bersentuhan dengan neraka dari tubuh ini yang pertama kali adalah wajah, dan itu juga berasal dari lisan. Dan sekali lagi para jamaah, jari jempol untuk di era kita sekarang adalah pengganti dari lisan. Kalau dulu bukan jari jempol tapi tulisan. Ya, orang pegang pulpen, ya, pegang pulpen gini, Pak. Sekarang ini tinggal pencet toh, Pak. Ternyata itu bisa membawa petaka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita, membimbing kita dari keburukan-keburukan. Selalu dibimbing dalam kebaikan, kebaikan dalam berucap maupun kebaikan di dalam menulis. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Terdapat dalam hadis bahwa di waktu pagi anggota tubuh ini mengingatkan lisan, ya, mengingatkan lisan untuk takut kepada Allah. Berucaplah yang baik karena tubuh ini akan juga menjadi baik. Menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang buruk karena itu juga berdampak kepada fisik. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa tubuh ini menjadi baik apabila hati juga menjadi baik. Dan tubuh ini melakukan keburukan, apakah lisan, apakah tulisan, ya, itu juga berasal dari lisan, dari hati, ya. Maka dari itu para jamaah yang kami hormati, selalu istiqomah untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian Al-Quran dan Sunnah, karena itulah yang akan menuntun kita untuk selalu dalam keadaan baik, dan kebaikan ini terus menerus sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang terakhir para jamaah, lisan ini bisa baik dan tangan ini bisa baik apabila istiqomah. Istiqomah itu diantaranya adalah selalu menuntut ilmu, dan tak lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi mungkin? Jadi yang dikatakan tuh memang bisa benar, bisa tidak. Meskipun saya bilang meskipun di grup mengenai keagamaan, tapi kan karena tidak terkonfirmasi dengan benar, mungkin bisa salah gitu. Tapi kan banyak asal share itu kan banyak berseliweran, mungkin di grupnya Ustadz juga ada, kan seperti itu. Terutama mengenai negara ini, mengenai itu hukumnya seperti apa? Baik. Kan bisa merusak juga seperti itu. Padahal Islam itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan berpolitik, karena merubah negara itu harus lewat politik, bukan lewat di jalan atau enggak seperti itu, enggak rusak. Terima kasih, Ustaz. Baik. Para jamaah, berbagai info yang kita dapatkan, ya, disebarkan. Ada hal yang dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu terkait dengan tabayun. Tabayun itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari tabayun itu untuk mencegah perpecahan.
tujuan dari tabayun itu agar tidak menghukumi seseorang. Tujuan dari tabayun itu agar martabat seseorang itu terjaga. Tabayun ini hilang, sehingga segala informasi yang masuk di grup diserap semua. Maka dari itu, para jamaah, seseorang itu bisa baik dan bisa juga bimbang, emosi dan lain sebagainya itu berasal dari kiriman-kiriman tanpa ada tabayun. Ada seorang ibu, dia konsultasi terkait dengan anaknya. Masuk PNS, kemudian ditugaskan di Jambi selama 6 tahun. Pulang dari Jambi itu perubahan, ada perubahan sikap dan juga perubahan tampilan. Tampilannya itu pakai jilbab, pakaian hitam semua, ya, dan juga pakai cadar. Berubah sikap itu yang tadinya manut sama orang tua melawan, ya, bentak orang tua. Ibunya kan heran, kok bisa berubah seperti ini. Lalu diperhatikan bahwa anaknya ini mendapatkan informasi, berbagai informasi itu dari media sosial, terutama YouTube. Saya tanya kepada ibunya, Bu, sebelum ke Jambi, anak ini sudah ngaji apa belum? Belum. Ngaji waktu kecil toh. Terus dia ngajinya di mana? Ya, karena ada ajaran-ajaran yang saya lihat itu menyimpang, semacam didoktrin. Ya. Dia lihat di online, di di YouTube gitu. Pulang-pulang sudah berubah seperti itu. Kemudian saya jelaskan kepada beliau, Bu, anak ini ibaratnya kaset yang kosong. Kemudian terisi oleh berbagai informasi dari media sosial, terutama masalah keagamaan dan termasuk politik. Sehingga kaset yang kosong terisi dari ada yang lurus, ada yang baik, ada yang jelek, macam-macam, gaduh-gaduh. Itu yang membentuk karakternya dia. Seolah-olah dia berada dalam satu lingkaran dan dia ingin keluar dari lingkaran itu, cuma tidak tahu mana pintu kebenaran. Jadi para jamaah yang kami hormati, terkait yang ditanyakan tadi, terkadang seseorang itu setelah mendapatkan kiriman, ya, melalui WA itu, tanpa ada tabayun. Makanya berita-berita yang pokoknya ada berita lah, miring gitulah, saya menanyakan kepada ahlinya. Misalnya menyangkut masalah keamanan, kita tanyakan kepada ahlinya. Sehingga apa? Tidak membuat orang itu jadi was-was, tidak jadi ketakutan, atau menulis, ya, melanjutkan apa yang dia baca lalu menulis komentar, ya, yang itu nanti mengarah kepada adu domba. Islam tidak melarang kita berpolitik, tetapi politik itu harus diawasi, dikontrol dengan nilai-nilai dari Al-Quran dan hadis, sehingga tidak memicu berbagai buruk sangka, ya, mengadu domba, memfitnah sana sini. Ya, para jamaah yang kami hormati, dari sekian ayat, ada satu ayat yang saya sebutkan tadi, bahwa dikala kaum muslimin sibuk dengan berbagai kirim informasi, mereka tidak memperhatikan yang namanya konsep tabayun.
konsep tabayun itu untuk zaman kita sekarang itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Ya, maaf, seorang pemimpin tidak berbuat, kemudian ada orang yang menulis pemimpinnya begini, tanpa kita tabayun. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi para jamaah, berpolitik itu silakan, tetapi perhatikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran sama hadis, sehingga itu membawa kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.